Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Bertemu lagi dengan Ustazah Dela di sini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu sehat walafiat. Baik anak-anak, dalam pembelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan belajar tentang menyimpulkan dan meringkas bacaan. Bab pertama yang kita bahas adalah tentang jenis paragraf. Paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya dibedakan menjadi dua, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif, letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Coba perhatikan paragraf berikut. Mari kita baca bersama-sama paragraf yang pertama. Pada tahun 1889, G.L.A. Brandes, seorang ahli bahasa kuno dari Belanda, menyatakan bahwa gamelan sudah dimiliki masyarakat Jawa sebelum datangnya pengaruh budaya India. Sementara itu, menurut mitologi Jawa, gamelan diciptakan oleh Sang Hyang Wuru yang merupakan dewa penguasa tanah Jawa yang berdiam di Gunung Lawu. Sang Hyang Wuru menciptakan gong untuk memanggil para dewa dan dewi berkumpul di hadapannya. Setelah itu, ia menciptakan alat-alat musik lainnya dengan tujuan agar para dewa dan dewi memahami pesannya melalui bunyi yang berbeda. Alat-alat musik yang diciptakan oleh Sang Hyang Wuru itulah yang kemudian menjadi cikal bakal alat musik di kesenian gamelan. Itulah beberapa pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai asal mula munculnya kesenian gamelan di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Nah, ini adalah paragraf pertama. Selanjutnya ada paragraf kedua, mari kita baca bersama-sama. Angklung merupakan salah satu jenis alat musik tradisional Indonesia. Menurut mitologi Bali, angklung berasal dari kata ang dan lung. Ang berarti angka atau nada, sedangkan lung berarti patah atau hilang. Jika kedua kata digabungkan, angklung dapat diartikan sebagai nada atau laras yang tidak lengkap. Angklung terbuat dari bambu. Terciptanya alat musik angklung terinspirasi dari pandangan hidup masyarakat Sunda yang agraris. Alat musik ini memang berkembang dalam kalangan masyarakat Sunda di Jawa Barat. Nah, dari kedua paragraf tadi, coba kita amati di mana letak kalimat utamanya. Untuk paragraf pertama, kalimat utamanya adalah itulah beberapa pendapat yang berkembang di masyarakat mengenai asal mula munculnya kesenian gamelan di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Nah, pada paragraf pertama letak kalimatnya ada di akhir paragraf. Maka dari itu disebut dengan paragraf induktif. Sedangkan untuk paragraf kedua, kalimat utamanya adalah angklung merupakan salah satu jenis alat musik tradisional Indonesia. Letaknya di awal paragraf. Maka dari itu disebut dengan paragraf deduktif. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang membuat simpulan suatu teks. Simpulan adalah inti pembicaraan dalam suatu bacaan. Coba kita baca teks berikut. Wayang bambu merupakan salah satu jenis kesenian yang cukup langka. Kesenian ini berkembang di daerah Bogor, tepatnya di Kampung Cijahe, Jawa Barat. Kesenian wayang bambu ini awalnya dikembangkan oleh Ki Drajat, yang merupakan pembuat sekaligus dalang wayang bambu. Sesuai namanya, wayang bambu tersebut dari bambu, khususnya bagian dalam bambu. Nah, dari teks ini kita dapat menarik kesimpulan, yaitu kesenian wayang bambu merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Jawa Barat yang sudah cukup langka sehingga keberadaannya perlu dilestarikan. Nah,
jadi kesimpulan ini adalah inti pembicaraan dalam teks ini. Selanjutnya adalah meringkas bacaan. Seperti halnya membuat simpulan, membuat ringkasan memerlukan pemahaman secara utuh terhadap isi bacaan. Ketika membuat ringkasan, gunakan kalimat yang runtut dan perhatikan urutan peristiwa dalam bacaan agar mudah dipahami. Selain itu, ide pokok yang ditemukan sebaiknya dirangkai untuk memperjelas isi bacaan tersebut. Nah, sekarang baca dan pahamilah teks berikut. Pentingnya belajar tentang keuangan sejak kecil. Pada hari itu, para siswa salah satu sekolah dasar di Jakarta mendapat kesempatan untuk belajar tentang keuangan. Mereka belajar keuangan melalui sebuah program khusus tentang keuangan. Dalam program tersebut, para siswa belajar dasar-dasar pengetahuan tentang keuangan, terutama mengenal uang dan perbankan. Program ini memberikan kegiatan yang menarik karena para siswa tidak belajar seperti biasanya. Mereka belajar melalui sebuah permainan. Para siswa melakukan dua macam permainan, yaitu permainan komputer berjudul Ayo Menabung dan permainan Monopoli. Selain bermain, permainan dengan menggunakan komputer ini juga memberikan pengetahuan tentang perbedaan uang asli dan uang palsu. Selain itu, dikenalkan juga tata cara menabung di bank, mengenal petugas di bank, dan cara menggunakan anjungan tunai mandiri atau ATM. Penyelenggara acara ini berharap program ini dapat membantu para guru untuk memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada siswa tentang dunia keuangan dan perbankan. Bahkan di dalam permainan komputer dan monopoli, diharapkan siswa dapat mengembangkan nilai-nilai kerjasama, peduli terhadap sesama, dan saling tolong-menolong tanpa membeda-bedakan latar belakangnya. Selain itu, program ini pun diharapkan dapat membantu siswa untuk mengenal nilai uang dan mampu menggunakannya secara bijak dan hidup hemat. Coba sekarang kita cari kalimat utama setiap paragrafnya. Untuk paragraf pertama, kalimat utamanya adalah para siswa salah satu sekolah dasar di Jakarta mendapat kesempatan untuk belajar tentang keuangan. Kalimat utama pada paragraf kedua adalah mereka belajar melalui permainan. Dan kalimat utama paragraf ketiga adalah program ini bertujuan membantu para guru untuk memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada siswa tentang dunia keuangan dan perbankan. Nah, dari bacaan tersebut kita dapat menarik kesimpulan atau ringkasan sebagai berikut. Para siswa salah satu sekolah dasar di Jakarta mendapat kesempatan untuk belajar tentang keuangan. Mereka belajar melalui permainan komputer berjudul Ayo Menabung dan Monopoli. Selain itu juga diberikan pengetahuan tentang perbedaan uang asli dan uang palsu, tata cara menabung di bank, dan cara menggunakan ATM. Program ini bertujuan membantu para guru untuk memberikan penjelasan dan pengetahuan kepada siswa tentang dunia keuangan dan perbankan. Nah, setelah kalian belajar tentang membuat ringkasan dalam sebuah teks, coba di sini Ustazah punya sebuah teks lagi. Tugas kalian adalah membaca teks tersebut dan cermati, kemudian buatlah ringkasannya. Demikian anak-anakku untuk pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga bermanfaat. Baik, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.